Pak Haji Teguh, Ketua Divisi Farmasi Kaltim. Pak Sudirman dari Dinas Kesehatan. Kalimantan Timur, Ibu Hajar Nurbaiti Isanur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda yang diwakili oleh Kabid SDK Bapak Abdul Azim Hepeni SKM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang diwakili oleh Kabid SDK Dr. Meli, Ketua Gapeslat Provinsi Kalimantan Timur Bapak Mujiono SPMR, Ketua Umum Pengurus Pusat Gapeslat Indonesia Dr. Andes Haji Sugihadi HWMM, Ketua Panitia Penyelenggara Musrok Bapak Hendra Daryanto SB, Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Al-Sarani Dr. Masniati MPH, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Pertama-tama marilah kita aturkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah hadiri acara Musrok ke-6 dengan tema "Dengan semangat kemandirian alat kesehatan, kita bisa melawan COVID-19". Mengawali sambutan ini, kami ingin mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Musrok ke-6. Semoga Musrok ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik untuk kita bersama. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kemudian laporan Ketua Panitia Penyelenggara atau Pelaksana Musrok Kalimantan Timur, kemudian sambutan, dan dilanjutkan foto bersama dan kohibrik, sidang pleno 1, 2, dan 3, isoma, kemudian dilanjutkan sidang pleno 4, dan acara terakhir adalah penutup dan pembacaan doa. Tamu undangan yang saya hormati, langsung saja kita buka acara Musrok ke-6 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua adalah doa pembuka. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Saudara Eki Putra Pratama. Kepada Saudara Eki dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali ke dalam acara musyawarah provinsi Gapeslat Kalimantan Timur yang ke-6. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami semua, kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya. Untuk itu, kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah kami dalam rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman. Ya Allah, ya Jalil Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dan kemudahan dalam segala urusan dan tugas kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu serta mensyukuri nikmat-Mu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Di segala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Pasarani atau yang mewakili, Ketua Gakeslab Pusat, Ketua Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur Dimisioner, serta para undangan dan undangan ke pemerintahan yang 4, undangan ke asosiasi ada 2, dan 23 undangan ke perusahaan. Sedangkan anggaran kegiatan ini kami menerima iuran dari anggota Gakeslab sebanyak 5.300.000. Jumlah sumbangan atau donasi yang kami terima sebanyak 14 juta. Jadi totalnya 19.300.000. Untuk pengeluaran dan biaya-biaya sebanyak 15.665.000. Jadi saat ini 3.635.000. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada musyawarah Gakeslab kali ini kami mengambil tema dengan semangat kemandirian alat kesehatan kita bisa melawan COVID-19. Ada 2 sisi dari makna tema yang kami sampaikan di atas. Yang pertama, untuk internal anggota Gakeslab. Semoga dengan kegiatan Musprov kali ini semua anggota kerjasamanya dapat kita tingkatkan dan semua anggota juga saling membantu satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, sehingga tujuan kita untuk kemandirian alat kesehatan di bumi Kalimantan Timur dapat terwujud. Yang kedua, sinergi antara Gakeslab dengan pemerintah, terutama di dinas kesehatan dan rumah sakit. Semoga dengan sinergi yang telah kita jalin selama ini dapat kita tingkatkan hingga kita dapat menghadapi masa pandemi ini dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya juga ingat nasihat dari orang tua dan para guru saya bahwa di dalam berusaha kita tidak hanya mencari semata-mata keuntungan, tetapi bagaimana usaha kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota panitia dan seluruh peserta-peserta donatur yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama acara Musprov Gakeslab ini. Selamat mengikuti Musprov Gakeslab ini, semoga menghasilkan yang terbaik buat organisasi Gakeslab ke depan. Yaitu Bapak Mujiono SPFM. Kepada Bapak Mujiono, kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hajah Nurbaiti Isranur. Terima kasih sudah datang Ibu. Kami berbahagia sekali Ibu berkenan hadir di acara kami. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Abdul Azim Effendi SKM. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang diwakili oleh Dr. Meli. Terima kasih sudah hadir Bu. Yang terhormat Direktur RSUD Awab Sarani yang diwakili oleh Wadir Pelayanan Dr. Mas Niati MPH. Terima kasih sudah hadir Bu.
dan para undangan dan peserta musrok yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang istimewa ini dalam rangka musyawarah provinsi ke-6 Gakeslap Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, musyawarah provinsi ke-6 Gakeslap Kalimantan Timur tahun 2021 adalah agenda rutin 4 tahunan yang merupakan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Gakeslap Indonesia. Musrok dilaksanakan untuk mencari dan memilih pengurus baru yang merupakan proses kaderisasi dan berdemokrasi yang lazim dilakukan pada sebuah organisasi. Untuk itu, sebagai pembuka sambutan saya, kami mohon doa dan restu dari Ibu Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, juga dari Rumah Sakit RSUD Awab-Sari Samarinda. Semoga acara musprok ini berjalan lancar dan menghasilkan pengurus yang lebih baik dan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan atas kerja keras panitia dari awal hingga akhir sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Tak lupa pula ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang telah menyisihkan uangnya dalam bentuk iuran wajib dan sumbangan untuk kegiatan ini, di mana uang yang terkumpul telah melampaui dari jumlah anggaran yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa rasa kebersamaan kita masih sangat kuat dalam organisasi yang bernama Gakeslap Kaltim. Lebih lengkap lagi bahwa acara musprok ini kita laksanakan 1 hari menjelang bulan Ramadan, sehingga bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi dan saling maaf memaafkan. Minal aizin wal faizin. Bapak Ibu yang saya muliakan, menyambung tema musprok ke-6 Gakeslap Kaltim, yaitu dengan semangat kemandirian alat kesehatan, kita bisa melawan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, semua negara di belahan dunia manapun terkena dampak pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri, 4 tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda, kita sudah merasakan adanya guncangan ekonomi yang berdampak kepada tutupnya perusahaan-perusahaan besar, meningkatnya jumlah pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat. Ditambah adanya pandemi COVID-19 menjadi lengkapnya sebuah penderitaan di masyarakat luas. Namun dari begitu banyak sektor usaha dan bisnis yang terdampak pandemi COVID-19, ada satu bisnis yang sedang bersinar dan saat ini menjadi ujung tombak dalam pengendalian dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Bisnis apakah itu? Bisnis alat kesehatan. Maka dari itu, sepatutnya lah kita bersyukur, khususnya bagi teman-teman pengusaha yang sejak beberapa tahun yang lalu menentukan pilihan untuk berusaha di bidang alat kesehatan. Begitu juga bagi para karyawan yang memilih perusahaan alat kesehatan sebagai tempat mencari nafkah, di mana perusahaan lain karyawannya di PHK atau dirumahkan, tapi justru karyawan perusahaan alat kesehatan malah mendapat insentif atau bonus dari perusahaan tempat mereka bekerja. Bagi anggota Gakeslap Provinsi Kalimantan Timur sendiri, rasa syukur itu kami wujudkan dalam bentuk bakti sosial, memberikan sumbangan dan memberikan bantuan kepada instansi swasta maupun pemerintah yang secara tidak langsung juga berdampak pandemi COVID-19.
Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, didukung lagi dengan Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, telah meletakkan fondasi bagi pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia. Saat ini industri dalam negeri telah mampu memproduksi alat kesehatan berteknologi rendah hingga menengah seperti tempat tidur pasien, lensa kontak, dental unit, reagen kimia klinik dan imunologi, juga alat-alat kesehatan lainnya, yang seharusnya kita ikut mendukung dengan memaksimalkan penggunaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan adanya MOU dengan Asosiasi Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI untuk memprioritaskan penggunaan alat kesehatan dalam negeri dengan pembeliannya melalui e-katalog. Dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, diperlukan langkah cepat untuk penanggulangan virus dengan strategi dan kebijakan yang optimal serta menyeluruh. Pemerintah melakukan upaya untuk menekan kasus secara akurat dan tepat dengan harga terjangkau melalui program 4T, yaitu testing, tracing, tracking, dan treatment untuk mencegah luasnya penularan COVID-19. Berbagai alat uji digunakan untuk mendeteksi seseorang dari corona, mulai rapid test antibody dan rapid test antigen swab. Para ahli juga melakukan pengembangan alat pendeteksi corona lainnya. Salah satu karya anak bangsa yang digunakan untuk mendeteksi corona adalah Genus 19, di mana Bapak Ibu bisa lihat di pintu masuk kita sudah sediakan alat Genus 19 yang juga bisa kita coba sendiri. Genus 19 merupakan inovasi pertama di Indonesia untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas yang aplikasinya terhubung dengan sistem cloud computing untuk mendapatkan hasil diagnosis secara real time, hanya dalam hitungan cepat sesaat setelah seseorang bernafas. Produk lainnya yang tidak kalah hebatnya adalah high flow nasal cannula. Produk ini juga kita pajang di depan pintu masuk dan bisa kita saksikan bersama-sama, bahkan bisa kita mencobanya. HNFC 01 merupakan produk high flow nasal cannula pertama yang diproduksi oleh karya anak bangsa di Indonesia. Produk ini hasil kerjasama riset dari pihak lembaga penelitian LIPI dengan pihak industri PT Gering Utama Mandiri. Produk ini merupakan salah satu produk yang sangat dibutuhkan oleh pasien COVID-19 dalam masa pandemi. Produk HNFC 01 juga sudah melalui mekanisme uji fungsional dan uji kehandalan oleh BPFK, Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Diharapkan bahwa produk ini dapat membantu penyembuhan pasien COVID-19 baik yang berstatus ODP, PDP maupun pasien positif COVID-19. Nah, saat saya menyebut Gakeslab Kaltim, maka semua anggota akan menjawab dengan Jaya, Jaya, Jaya sebanyak 3 kali, dan yaya ini akan saya ulang sebanyak 2 kali. Siap? Gakeslab Kaltim, Jaya, Jaya, Jaya. Gakeslab Kaltim, Jaya, Jaya, Jaya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon sekiranya dimaafkan. Ke pasar pagi beli kopiah, sambil melihat-lihat orang berjualan batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini dihadiri diwakili oleh Ibu Gubernur langsung, yaitu Ibu Haja Nur Yati Insra Nur. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang dalam ini diwakili oleh Bapak Abdul Azim SKM. Yang saya hormati dari Rumah Sakit Pak Sarani, Dr. Meli, dan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati teman saya, partner saya adalah Bapak Haji Mujiono SPMM, selaku Ketua Kepuslap Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Indra Daryanto, Sarjana Kehutanan, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Muskop ke-6 Kepuslap Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati semua pengurus Kepuslap Indonesia Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan para peserta Muskop, undangan dan hadirin sekalian yang sangat-sangat kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dapat ditampung dan diwujudkan pada program-program kerja yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan sejalan dengan visi-visi pengurus pusat Kepuslap Indonesia. Alat-alat yang mutunya bagus juga dapat pemeliharaan yang baik, karena teman-teman yang di daerah ini juga berpartner dengan teman-teman atau anggota-anggota Kepuslap yang ada di Jakarta yang juga harus melalui aturan-aturan yang ketat untuk mempergunakan di alat kesehatan ini. Itu mungkin merupakan tambahan kami, karena memang kami dari pusat ya bahwa tidak kita selalu menghimbau kepada teman-teman kami yang di daerah tetaplah berdagang dengan aturan-aturan yang ada, dan tentunya juga selalu harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Mujiono bahwa pemerintah saat ini mendorong adanya kemandirian alat kesehatan sesuai dengan topik yang menjadi Muskop kali ini, bahwa kemandirian alat kesehatan ini sudah benar-benar didorong oleh pemerintah kita. Pak Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan bahwa seyogianya dari semua fasilitas kesehatan itu juga membeli alat-alat produksi dalam negeri. Ya, mudah-mudahan dengan membeli produksi dalam negeri, kita usaha-usaha di bidang produksi alat kesehatan juga bisa jalan. Ya, tentunya kemandirian alat kesehatan bisa tercapai tanpa dibeli oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di fasilitas kesehatan. Tentunya juga pasti produksi dalam negeri tidak berjalan dengan baik. Itu pesan kami. Jadi, dan untuk itu nanti kepada waktu hasil-hasilnya juga tentunya bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan seluruh peserta, ucapkan selamat bermusyawarah Provinsi ke-6 Kepuslap Provinsi Kalimantan Timur. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa bermanfaat untuk anggota dan juga bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Sebelum berakhir, karena memang mulai besok kita akan menjalankan puasa atau ibadah puasa bulan Ramadan, khususnya dari teman-teman yang menjalankan, saya ucapkan selamat puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat bermusyawarah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa sallam. Bapak Ibu sekalian,
sebelum kami melanjutkan membacakan pembuka pidato ini, saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Kepala Kesehatan. Sebenarnya beliau ingin sekali hadir pada hari ini, namun pada hari ini dalam jam yang sama ini beliau memimpin pertemuan forum, di mana pertemuan forum ini harus dihadiri oleh semua kepala OPD yang ada di Kaltim dan semua kepala dinas kesehatan kota dan kepala rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur. Jadi dalam kesempatan ini juga dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya ya. Ini mumpung juga menjelang bulan Ramadan ya, semoga kita nanti dapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Gubernur Kalimantan Timur sekaligus sebagai Ketua PKK Provinsi Kalimantan Timur, Hajah Nurbaiti Sanor. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kota Samarinda, dan hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Meriana yang mulia. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Sarani, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Masyani. Tadi saya dengar tuh secara sebut, tapi jabatannya itu, tapi orangnya itu, gitu. Jadi tidak apa-apa, jadi masuk dua-duanya. Yang kami hormati Ketua Gakeslab ya, Bapak Haji Mujiono ya, selamat ya atas prestasinya ya. Kemudian yang kami banggakan dan kami cintai adalah para undangan tetap penuh bahagia. Jadi syukur. Jadi di sini memang tugas kita bersama ya untuk melakukan pengawasan ya, melakukan pengawasan pembinaan kepada perusahaan alat kesehatan di provinsi Kalimantan Timur. Nah, perusahaan penyaluran alat kesehatan yang di Kalimantan Timur ada 48 perusahaan. Ya. Jadi dari 22 perusahaan di kota Samarinda, 25 perusahaan di kota Balikpapan, dan 1 perusahaan di kota Balikpapan. Jadi dalam tahun 2000 kami dinas kesehatan sudah melakukan pembinaan dan visitasi terhadap ini supaya dihindari. Artinya di sini pembinaan kita ya, dan sampai kita menyerah gitu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa perusahaan kesehatan. Terima kasih karena tadi saya diberi pantun, saya juga memberi pantun. Ya. Ikan asin, ikan sepat. Ini bisa hipertensi. Ikan digoreng bersama ceker. COVID-19 menyebar cepat, biasakanlah memakai masker. Bagi kebun panen durian, jangan lupa si buah nanas. Dengan Kementerian Kesehatan, kita lawan COVID-19. Demikian, selamat bermusyawarah. Semoga bermanfaat bagi seluruh anggota dan usaha kesehatan yang ada menjadi anggota sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 3, 2, 1. Gakeslab Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Gakeslab Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Makasih. Sukses semuanya. Amin. Tapi kayaknya kalau di info-info tuh sukses semua, apalagi si Dendilan. Makasih Bula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serapat cukup. Sukses aja sampai sana 1 jam ya. Karena di KPT kan pakai ini sekarang ya. Live apa? Itu
gitu, oke. 2 kali, ketiga kalinya baru. Oh gitu. Nah, kalau udah penuh ini di Ada perlu ditekan. Jadi aku 2 kali itu belum tiup. iya belum. 3 kali. Ya, aku juga belajar. Ya, bisa coba. Enak kan kalau coba aja. Pengen coba. Enggak penuh ya? Kurang tadi kurang apa? Ya, sambil. Boleh. Pengen tahu dulu kenapa? Ulang lagi. Jadi tergantung ini fungsi parunya. Apalagi menurut yang asma nggak bisa. Gunting, perlu gunting nggak? Ada gunting? Panitia? Disobek aja mas. Pas Bu. Kayak di balon ya. Oh, kayak di balon ya. Balapnya udah buka ya. Ini udah kebuka. Terus diapain? Napas. Napas ketiga baru. Aku rumah sakit beri persiapan barunya. Siapa? Dokter. Itu HNC punya siapa? Tariknya hidung ya. Kok kemarin nggak ada yang tahu rumah sakit? Nah, kalau bisa pakai masker aja Bu. Oh, Ini juga oh gitu. Jadi dia sampai ke yang ketiga baru dimasukkan. Dimasukkan mulut ya baru. Oh, nanti baru tutup pas sudah hidup baru tutup. Iya. Apa caranya napas dulu? Aku hasilnya apa? Lagi buang lagi. Tarik baru pas masker. Oh tarik, pas masker tiup gitu ya? Iya. Ketiga. Selalu ada yoga. Negatif. Nah di tangan dulu lah kayak apa? Kayak apa sih? Tahan dulu kan mas tadi. Aja ya, semuanya pakai masker kayak apa? Tangan pakai masker ya, suka nggak pakai? Ketiga kali melewati tiup. Tarik nafas, tiup. Terus. Tutup nah, tutup. Iya. Aku ingin besok juga jadi napas. Oh kayak kada kencang kayaknya lah. Oh iya, tinggal kencang. Lambat tutupnya ya. Itu asal langsung ngeprint itu Bu. Pasti ngeprint. Iya langsung ngeprint. Hasilnya. Wah, negatif. Iya. Kayaknya aku reaktif dari selamat. Enggak lah. Alhamdulillah negatif. Anginnya habis masuk ke sistem itu ya? Iya. Langsung dia. Nyamannya tuh harus pakai perasaan. Enterbrain hasilnya? Negatif. Iya. Negatif Bu, alhamdulillah Bu ya. Langsung. Ya, enggak apa-apa Bu. Lihat. Dr. Meliani hasilnya negatif. Bu, lihat kan Bu hasilnya Bu? Kelihatan. Ada nama dulu nih. Iya, ada nama Ibu. Enggak apa-apa ini dah. Oke, sudah. Tiba-tiba. Ada benar. Tapi kalau di Bali masih klinik belum bisa. Enggak, kalau di Bali dia masih mirip PCR. Oh enggak Bu, kemarin. Ayo silakan ngopi kita. Masalahnya langsung di Iya. Sebelumnya Pak Gubernur juga minggu sekali.
Kan PCR itu kan buatan dalam negeri nggak tahu aku. Ini cendol beda. Asli produk. Nah, selewat tahu? Boleh nggak punya Main beliau lagi. Kita lihat hasilnya guys. Iya. Apakah positif atau negatif guys? Iya mantap ya, mudah-mudahan negatif. Ya mari Pak. Ini Pak Hendra ketua panitia. Coba kita tes, mudah-mudahan hasilnya negatif atau positif nih. Negatif. Jadi ini guys ada alat baru namanya Ginos. Jadi proses pengecekannya lebih cepat. Hanya berapa menit tadi Mas? Satu sampel 3 menit. Satu sampel 3 menit ya. Lihat hasilnya. Negatif. Negatif. Nah, ini lihat Pak Hendra. Hasilnya Pak Hendra. Negatif. Wah, Pak Hendra negatif. Bersyukur Pak ya. Kita lihat hasilnya. Haji Sunarto. Itu Haja. Ini udah buka belum? Udah. Kita lihat hasilnya 3 menit dari gelembung udaranya masuk dalam sistem, kemudian sistemnya membaca, ada tabel kayak grafik itu. Kemudian ini prosesnya kurang lebih 3 menit. Apakah hasilnya positif atau negatif? Kalau pulang di sini bagaimana? Sinyal kurang kencang, tapi diem aja ya. S2 sama S8 yang warna oranye sama abu-abu. Nah itu yang parameter COVID. Jadi dia S2. Berarti yang paling atas itu? Ini dua ini S2 sama S8. Berarti S2 yang mana nih? S2 yang oranye. Ini oranye. S8 yang abu-abu. Abu-abu. Oh, berarti ini ya. Iya. Atas ini parameter. Kalau ini yang ini bukan. Mungkin ini kayak kita habis ngerokok atau gas apa ini yang dibaca. Multi sarana ya, produk-produknya masker. Oh, ada mereknya sih. Kita 1, 2, 3. hari ini ketemu sama ownernya Multi Sarana ya. Bukan owner Pak. Owner anu CEO. Produknya apa aja Pak? Kita ada produk disinfektan Pak. Ini disinfektan. Alias dari Perancis. Ya. Berapa 1 galon nih Pak? 5 liter Pak. Harganya Pak. Harganya? Variasi Pak. Sampai nanya yang ini apa yang ini. Yang dipegang dong? Kalau ini harganya per liternya 1,4 ya. 1,4. Pemakaiannya cuma 20 ml untuk 8 liter air. Ini untuk penyetiran ruangan ya? Lantai rumah sakit. Lantai dinding, OKA, UGD. Kalau ini untuk cuci alatnya, gambarnya. Ini e-katalog. Oh, masuk e-katalog. Ya. Ini nggak dijual ini Pak, gratis saja. Cuci tangan. Itu sabun atau? Ini yang cair. Cairan. Nah, yang ini yang sabun. Gel atau yang sabun? Sabun cair Pak. Oh. Nah, kalau ini dia sabun. Mas Ali ini punya produk.
total undangan yang kita sebar sebanyak 23 perusahaan. Kita minta dari absensi mungkin bisa diinikan untuk yang hadir pada pagi hari ini ada berapa ya? Langsung disebutkan aja Pak yang ini, yang untuk perusahaan aja Mbak, yang Gakeslab. Atau dihitung ini aja ya? Ya hitung aja itu. Dihitung sini. Ya, nah. Ya. Kita lanjutkan untuk jadwal acara, pengesahan jadwal acara. Jam 11 nanti ada pengesahan tata tertib. Ini jam berapa sih Mas? 30 kayaknya maju ini ya. Kemudian 1, 2, kita kurangi 10 aja ini ya. Tentu ini kan menjadi rahasia, menjadi privasinya Pak Hendro, karena di situ ditulis temuan-temuannya, ditulis catatan-catatannya. Gudangmu AC-nya nggak bagus, berarti kan kekurangannya dari PTA. Suhu di dalam kulkas ternyata tidak sampai 2 atau 8, tapi di atas itu juga menjadi temuan. Tidak ada pengendalian hamanya. Tidak ada apanya. Semua item ditulis di dalam berita acara. Mujiono dibuka airnya, tidak apa, kan bagian dari proses edukasi. Tapi yang penting adalah hasil akhirnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid SDK, Pak, dijadikan contoh. Nanti suatu saat ke depan kalau ada inspeksi lagi, ada teman-teman yang harus tahu apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa harus dilakukan. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ada peserta yang lain mau menanggapi atau usulan yang menarik tadi kalau dilihat dari laporan pertanggungjawaban kesehatan dan menjadi anggota Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor KTA. Ada nomor KTA-nya Pak? Ya. Memiliki pengalaman organisasi atau pernah menjadi pengurus. Nah, menyatakan bersedia. Bersedia. Ya. Amanah Bapak Warga Negara Indonesia. Ya. Sehat. Arab Saudi ya. Domisili di ibu kota. Balikpapan. Nah ini. Lanjut. Lanjut. Mempunyai KTA? Ya. Sehat? Sehat. Punya KTA? Tidak. Tidak. Oh, tidak punya KTA? Tidak punya. Oh, berarti gugur. Itu pada saya begitu memang tadi. Jadi untuk bisa gugur. Ada Pak Teguh. Berapa? Diulang, yang mencalonkan Pak Teguh tadi memilih antara Pak Muji atau Pak Lukman. Karena Pak Teguh tidak punya anak. Ya. Makanya gini ketua. Pak Mujiono. 1. Bapak Mujiono. 2. Bapak Mujiono. 3. Pak Lukman. 1. Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Pak Lukman. Bapak Muji. Bapak Lukman tepuk Muji gak tepuk ya. Wah, adil ini. Pak Muji. Pak Mujiono lagi. Belum. Pak Mujiono.
Mujiono, Ternyata Lukman Dewi juga minum Mujiono. Haji Mujiono, Pak Muji, Pak Muji, Bapak Teguh, Hidup Pak Teguh. Ini mirip nekat mau gugur atau mirip nekat? Pak Muji, terakhir Pak Muji. Perolehan suara Pak Muji 15, Pak Lukman 2, dan yang kata Pak Teguh 1. Maka dengan ini telah terpilih secara quorum dan secara musyawarah, kita tetapkan Bapak Mujiono SP sebagai Ketua Gakeslab Kaltim periode 2021 sampai dengan 2025. Untuk acara selanjutnya ada pembacaan SK atau langsung? Silakan Pak Muji. Mirip Barack Obama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya misi dan visi saya untuk mengadakan musyawarah provinsi ini tujuannya adalah adanya proses kaderisasi dan regenerasi. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, saya juga akan semakin tua, begitu juga dengan pengurus. Lebih-lebih Pak Teguh. Untuk itu sebenarnya perlu proses kaderisasi yang artinya ada kemunculan calon-calon baru, semangat-semangat baru, dan ide-ide baru. Namun demikian, saya mengapresiasi dari proses ini karena saya pribadi tidak ingin adanya vakum atau tidak berjalannya sebuah organisasi yang sudah kita bina sekian lama. Jadi bila Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kita melakukan proses bersama-sama musyawarah provinsi dan memilih saya, maka dengan ini saya nyatakan saya terima. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya bagi berjalannya organisasi adalah kepengurusan. Jadi saya ingat waktu periode 4-8 tahun yang lalu, masing-masing kandidat itu menyampaikan visi, misi, dan kampanye. Ya, waktu itu saya berkampanye di depan anggota yang lain, ya. 4 atau 8 tahun yang lalu saya katakan jangan pilih saya jikalau teman-teman yang hadir memilih saya berharap dapat pekerjaan di Kabupaten A, dapat proyek di Kabupaten B, dapat alokasi di daerah dan seterusnya. Tetapi saya siap menjadi ketua Gakeslab jikalau teman-teman yang hadir saat itu mau berada di samping saya untuk kita berkorban waktu, tenaga, biaya, bahkan perasaan untuk memajukan organisasi Gakeslab Kaltim. Itu. Hidup Gakeslab. Maka begitu juga hari ini yang ingin saya sampaikan. Jikalau Bapak sudah sepakat menetapkan hatinya untuk memilih saya, maka saya akan juga minta Bapak untuk bersedia
menjadi pengurus Jamselab Provinsi Kalimantan Timur periode 2021 Hidup Ferry Saroni. 2025. Hidup Ferry. Perusahaan besar yang notabene saat ini kita kalah dana, kita kalah teknologi, kita kalah sumber daya manusia. Siapkah kita untuk itu? Ya. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan, singkat, padat, dan mudah-mudahan memberi kesan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan palu sidang beserta atributnya kepada pengurus yang baru, pengurus ketua yang terpilih. Dan selanjutnya acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengurus yang terpilih. Ini akan kami terimakan dulu palu sidang beserta tata tertib yang telah kita revisi tadi. Terima kasih. Oh iya, harus. Orang makan yang dipoto kok. Pahalnya dimemorikan semuanya. Konten. Ya, konten YouTube paling kan. Dia kan lulusan teknik kan. Nah, asal dapat sertifikat dari kompeten, trainingnya kuat. Aku ngambil bisa, mau ambil mau itu. Jadi aku bisa buat produk aku kalau Avenger itu mas namanya Avenger. Sebulan kan ada produk Avenger sesuai